Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar krusial, sesuatu yang jujur aja sering banget jadi mimpi buruk buat para kreator pemula. Tapi tenang, ini sebenarnya sangat bisa dikendalikan kok kalau kalian udah tahu aturan mainnya. Kita bakal bedah tuntas semua hal tentang aturan hak cipta YouTube. Tujuan saya di sesi ini simpel banget. Saya pengen bantu kalian, para kreator hebat Indonesia, supaya bisa memonetisasi karya dengan aman, nyaman, dan pastinya tanpa rasa was-was dibayang-bayangi aturan hak cipta yang kelihatannya aja ribet. Jadi, siapkan fokus kalian karena penjelasan kali ini benar-benar bisa menyelamatkan channel kalian. Coba deh, bayangin kalian lagi buka dashboard, terus tiba-tiba muncul kalimat menakutkan ini. Video telah dihapus, teguran hak cipta. Wah, ini benar-benar ancaman yang paling ditakutin sama setiap kreator konten. Bayangin skenario ini ya, kalian udah bangun channel susah payah berdarah-darah, mungkin udah tembus 1 juta subscriber. Tapi tiba-tiba channel itu bisa aja lenyap dalam sekejap cuma karena satu kelalaian kecil soal hak cipta. Ini bukan sekedar ancaman kosong loh. Udah banyak banget kreator di luar sana yang ngerasain pahitnya kehilangan semua karya mereka cuma karena kurang paham aturan mainnya. Nah, untuk menghindari itu semua, ini dia daftar periksa yang bakal jadi panduan bertahan hidup kita. Kita bakal mulai dari mengenali ancaman hak cipta, terus membedakan apa itu Content ID dan strike, melihat betapa berbahayanya sistem 3 teguran, membongkar mitos soal fair use, dan ditutup dengan solusi serta pencegahan yang praktis. Oke, mari kita langsung selami aja topik pertama kita, yaitu memahami apa yang sebenarnya jadi ancaman paling utama buat konten kalian di platform ini. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Pelanggaran hak cipta YouTube itu terjadi ketika kalian ngambil atau pakai konten milik orang lain tanpa izin. Nah, yang menarik nih, kalau kita lihat dari kacamata hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Hak Cipta atau UU HC tahun 2014, karya seorang kreator itu dilindungi secara otomatis. Ini yang sering disebut prinsip deklaratif. Jadi, begitu sebuah ide diwujudkan dalam bentuk nyata, entah itu video, lagu, atau tulisan, perlindungannya langsung nempel saat itu juga. Nggak perlu tuh repot-repot daftar formal kesana kemari dulu untuk dapat perlindungan hukum. Sayangnya, masih banyak banget kreator pemula yang gampang banget masuk ke perangkap ini. Tindakan yang dianggap melanggar itu macam-macam. Mulai dari yang paling jelas kayak re-upload konten channel lain, pakai musik latar tanpa izin resmi, nyiarin live stream yang ada materi berhak cipta, sampai pelanggaran kekayaan intelektual kayak asal tempel logo perusahaan orang. Dan satu hal yang harus kalian ingat baik-baik, sistem filternya YouTube itu luar biasa ketat. Dia robot yang nggak peduli apakah kalian baru punya 10 subscriber atau udah jutaan. Kalau melanggar, ya pasti kena. Nah, sekarang setelah kita paham apa aja bentuk pelanggarannya, mari kita pisahkan konsekuensinya ke dalam 2 keranjang yang benar-benar berbeda. Ini nih titik di mana banyak banget orang yang masih bingung. Dan ilustrasi ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat brilian. Klaim Content ID itu sistem otomatis. Ibaratnya tuh kayak gerbang tol yang cuma ngambil uang iklan dari karya kalian. Sementara kalau teguran hak cipta atau yang biasa kita sebut strike, itu adalah tindakan manual. Ini ibarat surat pengusiran langsung dari pemilik asli konten tersebut. Kelihatan kan bedanya? Keduanya punya mekanisme dan dampak yang benar-benar beda jauh. Jadi gini, kalau kalian tiba-tiba dapat klaim Content ID, hal pertama yang wajib kalian lakukan adalah tarik napas panjang dan jangan panik. Kenapa? Karena ini bukan hukuman yang bakal ngehancurin channel kalian. Sistem pelacak digital ini cuma otomatis nyocokin konten kalian sama database mereka. Nanti, si pemilik hak cipta bisa milih apakah dia mau memonetisasi video kalian, yang artinya uang iklannya lari ke mereka, atau sekedar ngeblokir karya kalian di beberapa negara tertentu. Intinya, walau pendapatan kalian mungkin melayang, tapi nyawa channel kalian secara keseluruhan masih aman sentosa. Tapi, situasinya bakal berubah 180 derajat jadi super krusial kalau kita udah masuk ke wilayah teguran hak cipta alias strike. Mari kita lihat proses hitung mundur yang bikin deg-degan ini. Ini dia timeline 90 hari yang benar-benar harus kalian hindari kayak wabak penyakit. Kalau ada pemilik hak cipta yang ngajuin permintaan penghapusan manual, kalian bakal dapat strike pertama. Konsekuensinya, channel kalian bakal dibekukan selama 1 minggu, kalian nggak bisa upload atau live stream sama sekali, plus wajib ikut sekolah hak cipta. Terus, kalau kalian ceroboh dan dapat strike kedua dalam masa 90 hari sejak teguran pertama, boom, kalian ditangguhkan selama 2 minggu penuh. Dan puncaknya, skenario kiamatnya, kalau kalian sampai nerima 3 teguran dalam kurun waktu 90 hari, channel kalian bakal dihapus secara permanen. Lenyap. Semua karya hilang, dan yang paling parah, kalian dilarang bikin channel YouTube baru selamanya. Ngeri banget kan?
Buat ngindarin hukuman berat tadi, banyak banget kreator yang nyoba berlindung di balik tameng yang namanya fair use atau penggunaan wajar. Tapi ayo kita bongkar dulu mitos-mitos yang paling sering beredar di kalangan pemula. Nah, ini dia nih pertanyaan pamungkas yang paling sering ditanyain. Banyak kreator baru tuh mikir gini, asalkan gue taruh nama pembuat aslinya atau linknya di kolom deskripsi, gue pasti aman. Mereka ngira ini semacam perisai ajaib yang bisa nolak semua strike. Tapi apakah benar begitu? Jawabannya dengan sangat tegas adalah tidak. Nulis sumber, nyertain link, atau nambahin disclaimer panjang lebar kayak no copyright intended atau saya tidak memiliki hak cipta atas materi ini, itu sama sekali nggak ngasih perlindungan hukum apa-apa buat kalian. Sama sekali nol. Kata-kata itu nggak bakal secara otomatis bikin konten kalian masuk kategori penggunaan wajar dan pastinya nggak bakal bisa nyegah kalian dari ancaman strike. Jangan sampai tertipu sama mitos ini ya. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kalian harus paham betul 4 pilar penggunaan wajar ini, apalagi kalau kalian suka bikin konten kayak video reaksi. Pertama, tujuan transformatif. Ini yang paling penting. Apakah kalian nambahin makna baru, kritik, atau komentar yang substansial ke karya aslinya? Kedua, sifat karya yang kalian pakai itu apa? Ketiga, jumlah porsi. Pakai cuplikan kecil berdurasi beberapa detik itu jauh lebih aman daripada nayangin videonya dari awal sampai habis. Dan yang keempat, dampak pasar. Apakah video kalian itu bikin penonton jadi males nonton konten aslinya? Logikanya gini, kalau kalian bikin video reaction tapi kalian cuma duduk diam melongo nontonin karya orang lain secara full, ya jelas dong itu bukan fair use. Oke, mari kita move on dan lihat gimana kita bisa nerapin ini semua jadi langkah-langkah yang nyata. Gimana sih cara ngeberesin masalah kalau udah terlanjur kejadian? Dan pastinya gimana cara mencegahnya? Kalau nasib lagi apes dan kalian udah terlanjur dapat teguran, jangan putus asa dulu. Ada 3 prosedur resmi yang bisa kalian lakuin untuk ngebersihin akun kalian. Langkah pertama, kalian bisa ikutin sekolah hak cipta. Ini gampang kok, cuma jawab beberapa pertanyaan dasar, terus kalian tinggal nunggu dengan sabar selama 90 hari tanpa bikin pelanggaran baru. Langkah kedua, kalau kalian ngerasa bisa diskusi, coba deh proaktif hubungi pemilik konten aslinya dan minta mereka nyabut klaimnya secara baik-baik. Dan langkah ketiga, kalau kalian 100% yakin karya kalian murni penggunaan wajar atau kena hapus karena salah paham, kalian punya hak penuh buat ngajuin pembelaan resmi atau counter notification. Tapi ya, yang namanya mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Kalau kalian kena klaim gara-gara lagu, jangan panik hapus videonya. Kalian bisa langsung pakai fitur bawaan platform yaitu delete song buat ngebisukan atau ngehapus spesifik lagu yang bermasalah aja tanpa harus ngebuang keseluruhan karya visual kalian. Gampang banget kan? Selain itu, mulai sekarang biasakan berburu musik yang jelas-jelas bebas royalti atau kalau butuh stok video, cari yang berlisensi Creative Commons. Dan jangan lupa kasih atribusi yang tepat ya. Dan ini dia nih, sahabat terbaik kalian sebelum kalian klik tombol publish yang sakral itu. Fitur checks atau pemeriksaan di YouTube Studio. Alat ini bener-bener canggih loh. Dia bakal mindai video kalian secara otomatis saat proses upload lagi jalan. Nah, kalau kalian udah ngeliat tanda centang hijau muncul di opsi hak cipta dan kesesuaian iklan, wah kalian bisa langsung bernapas lega. Itu artinya sistem udah meriksa dan mastiin konten kalian aman dari potensi pelanggaran sebelum video itu dilepas ke publik. Manfaatin fitur ajaib ini semaksimal mungkin ya. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung materi kita hari ini. Pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan inilah yang bakal jadi tameng terkuat kalian untuk menangkis segala macam bentuk teguran. Dengan paham bedanya konten ID dan strike, ngerti betapa ngerinya sistem hitung mundur 3 teguran, dan tahu esensi sebenarnya dari fair use, kalian sekarang udah dibekali secara penuh untuk bertahan hidup dan sukses di platform ini. Jadi pertanyaan saya buat kalian sekarang, sudah siapkah kalian untuk mulai berkreasi dengan aman, percaya diri, dan pastinya mengedepankan orisinalitas mulai hari ini? Saya yakin kalian pasti bisa. Teruslah berkarya yang positif dan sampai jumpa lagi di penjelasan kita berikutnya. Halo!